Tentang pengolahan sampah. Apa itu sampah? Material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Sampah yaitu yang pertama, sampah domestik berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Yang kedua, sampah non-domestik berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, dan pertanian. Jenis sampah yang pertama, sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu berupa botol bekas, plastik, kaleng, dan alat-alat elektronik lainnya. Sampah anorganik saat ini sangat lama sekali untuk melalui penguraian. Oleh karena itu, kita harus melalui cara dengan 3R. 3R. Pertama yaitu reduce, mengurangi. Contohnya, membawa tas atau kantong pada saat berbelanja. Yang kedua, recycle, mendaur ulang, yaitu memanfaatkan ban bekas untuk pot bunga. Yang ketiga, reuse, menggunakan kembali. Contohnya, menggunakan kertas bekas sebagai memo. Pengolahan sampah bungkus kemasan yaitu bisa berupa tas belanja dan juga alat laundry. Pengolahan sampah kaleng minuman yaitu tempat pensil dan lentera. Bank sampah. Bank sampah adalah suatu institusi ataupun tempat pemilahan sampah yang dibentuk untuk pengolahan dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R melalui pendekatan berbasis masyarakat. Tujuan bank sampah yaitu menangani pengolahan sampah di Indonesia dan untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Negatif sampah yang pertama dapat mencemari lingkungan, yang kedua mengganggu keindahan, yang ketiga timbulnya penyakit. Mekanisme bank sampah yaitu yang pertama pemilahan sampah dari rumah, yang kedua sampah dibawa ke bank sampah, yang ketiga sampah ditimbang di bank sampah, yang keempat hasil timbangan dicatat di buku tabungan, dan kelima sampah akan melalui proses daur ulang. Jenis sampah yang kedua yaitu sampah organik, di mana sampah organik adalah sampah basah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya sayur, daging, ikan, rumput, daun, dan ranting. Cara mengolah sampah organik yaitu sebagai komposter. Yang pertama, sampah organik dikumpulkan. Yang kedua, sampah organik dimasukkan ke dalam kantong. Dan ketiga, sampah organik akan melalui proses komposter dengan tabung dengan berupa 3 lapisan. Lapisan pertama berupa kompos cair, lapisan kedua penyaringan, dan lapisan yang paling atas yaitu kompos padat atau pupuk organik. Manfaat sampah organik untuk pakan ternak yaitu sebagai pakan ikan atau ternak lainnya, tentu dengan metode dan teknologi yang khusus untuk menanganinya. Manfaat sampah organik sebagai kompos dari aspek ekonomi, menghemat biaya, mengurangi volume limbah, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dari aspek lingkungan, mengurangi polusi udara, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Jenis sampah yang ketiga yaitu sampah B3 atau bahan berbahaya beracun, adalah zat energi yang sifat konsentrasi atau jumlahnya dapat mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, oleh tinta bekas, DVD, dan baterai. Jenis sampah yang keempat yaitu sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sulit didaur ulang, alasan keterbatasan teknologi, biaya, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Contohnya, pampers, tisu, pembalut, dan sisa rokok.
Kesimpulannya, banyaknya sampah di lingkungan, baik sampah organik, non-organik, ataupun sampah pecah belah, jika diolah dengan baik akan menghasilkan keuntungan bernilai jual tinggi. Cintai lingkungan mulai dari diri sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.